Malam itu, di sebuah kampung di pinggiran Jakarta yang sangat tenang, mendadak digegerkan oleh teriakan warga. Mereka berteriak-teriak karena melihat babi sedang berjalan di antara gang-gang yang sepi. Babi! Ada babi ngepet! Ada babi ngepet! Tidak lama kemudian, warga lain pun keluar rumah. Mereka tak hanya penasaran tapi langsung mendatangi asal suara sambil membawa pentungan dan lain-lain. Bahkan ada juga warga yang membawa parang dan juga senapan angin. Rupanya warga sudah muak dengan keberadaan babi ngepet yang belakangan ini sangat meresahkan. Pasalnya tidak satu dua orang yang mengaku duitnya sering hilang secara misterius. Padahal mereka sudah menyimpannya rapat-rapat. Konon duit itu hilang tanpa meninggalkan jejak lemari atau berangkas yang diacak-acak oleh maling. Semuanya rapi seolah tak ada pencurian. Namun setelah warga mengecek tempat penyimpanan uang, mereka bingung bukan main karena uang mereka sudah hilang. Wajar kalau kemudian warga sangat kesal dengan keberadaan babi ngepet yang mulai terlihat berkeliaran dan sangat meresahkan. Mereka sepakat kalau babi ngepet itu tertangkap, mereka akan membakarnya hidup-hidup. Mereka ingin tahu siapa sebenarnya pelaku babi ngepet yang sudah berani-beraninya membuat resah mereka. Sementara itu kita pindah ke sebuah rumah kecil berdinding milik yang berada persis di samping sebuah masjid yang sangat megah. Rumah itu milik seorang nenek bernama Rasmi yang bekerja sebagai tukang sapu jalanan di depan rumah-rumah warga. Pekerjaan itu sudah dia lakoni sejak suami dan anaknya meninggal beberapa tahun lalu. Nenek Rasmi pun dibayar seikhlasnya oleh warga. Saat ini, Nek Rasmi tinggal dengan cucunya yang bernama Tony yang sudah menginjak dewasa. Tony malam itu sedang sibuk menulis surat lamaran pekerjaan. Dia mendadak kaget dengan teriakan warga yang lewat depan rumahnya sambil berteriak menyebut-nyebut babi ngepet. Tony pun langsung ikut keluar dan ikut memburunya. Sementara itu, Nek Rasmi yang terbangun memilih untuk sholat malam. Tak lama kemudian, Tony pulang lagi dan mengatakan kalau babinya tidak tertangkap. Tony bercerita kepada Nek Rasmi babi itu menghilang saat disergap warga di Gang Buntu. Keesokan harinya, Nenek Rasmi mau berangkat bekerja sebagai tukang sapu jalan-jalan depan rumah warga. Dia sudah menyiapkan sapu lidi khas nenek sihir miliknya. Namun Nenek Rasmi langsung memegangi kepalanya karena mendadak dia merasa kepalanya berputar. Hingga tak lama kemudian dia pun terjatuh lalu pingsan. Tony yang saat itu hendak keluar rumah dan terlihat buru-buru memasukkan lamaran, menjadi stres sendiri ketika melihat Nek Rasmi yang terkapar. Pasalnya dia harus mengurus Nek Rasmi dulu sebelum akhirnya dia berangkat melamar pekerjaan. Alhasil hari itu Tony gagal mendapatkan kuota lowongan pekerjaan karena dia telat datang. Sementara Nek Rasmi juga harus segera dibawa berobat agar lekas pulih dan bisa kembali bekerja. Maklum Tony ini kan belum dapat pekerjaan, jadi sementara ini yang mencari uang ya memang Nenek Rasmi. Tony pun bingung sendiri dengan kondisi tersebut. Pasalnya Tony sama sekali tidak punya uang untuk membawa neneknya berobat ke klinik. Dia tak berani lagi meminjam uang kepada tetangga. Karena yang sudah-sudah uang tak didapat, tapi Tony malah diceramai habis-habisan. Bahkan Tony sering dianggap lelaki pemalas karena sudah dewasa tapi masih saja minta uang sama neneknya. Padahal faktanya Tony ini udah jungkir balik mencari pekerjaan. Tapi faktanya semua lowongan pekerjaan selalu meminta pegawai yang fresh dan baru lulus. Tapi di satu sisi mereka juga meminta calon pegawai yang sudah berpengalaman. Sementara Tony udah lama lulus dan tidak ada pengalaman bekerja. Maka lengkap sudah kesulitan Tony dalam mencari pekerjaan. Hal itu kemudian masih diperparah dengan syarat usia yang membuat Tony semakin bingung hendak melamar ke perusahaan apa. Tony merasa hidupnya buntu sekali. Menurut tetangga, sebenarnya Tony bisa saja mendapatkan uang dari jalan lain, tapi Tony tidak mau berjualan untuk kebutuhan jajan dirinya. Dia merasa gengsi
apalagi meneruskan pekerjaan neneknya sebagai tukang sapu jalan di kampung. Tony hanya menginginkan pekerjaan kantoran. Tony yang bingung lalu memilih duduk-duduk di teras. Dia memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang secara singkat. Hingga kemudian Tony melihat ke arah masjid yang sedang dibangun. Jarak masjid itu sangat tidak jauh dengan rumahnya, sehingga informasi dari pengeras suara terdengar jelas di telinga Tony. Rupanya hari itu toa masjid sedang mengumumkan info keuangan kas pembangunan masjid yang sudah mencapai ratusan juta. Mendengar itu, Tony seperti mendapat ide segar untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Singkat cerita, Tony memberanikan diri mendatangi rumah Pak Tatang selaku bendahara pembangunan. Tony saat itu berniat ingin meminjam uang pembangunan masjid. Tidak besar, Tony hanya akan meminjam 100.000 saja buat biaya berobat Nek Rasmi ke klinik. "Saya mohon banget Pak Tatang," ujar Tony. "Maaf Ton, uang masjid tidak bisa dipinjamkan," jawab Pak Tatang dengan nada yang agak tinggi. Pak Tatang mengatakan beberapa kali uang masjid dipinjam oleh warga, tapi endingnya apa? Bayarnya lama sekali. Pak Tatang sudah malas menagih warga, apalagi Tony juga tidak jelas pekerjaannya. Semakin mantap saja Pak Tatang untuk tidak meminjamkan uang masjid ke Tony. Sementara Tony terus memohon kepada Pak Tatang. Dia mengatakan uang itu bukan buat dirinya sendiri, tapi buat neneknya yang sedang sakit. Tapi Pak Tatang tetap saja mengatakan tidak boleh. Padahal saldo dana pembangunan jelas-jelas jumlahnya ratusan juta rupiah. "Ngomong-ngomong, kapan kamu mau bayar jatah iuran pembangunan? Warga lain sudah mau pada lunas loh Ton," kata Tatang. Mendengar itu, Tony jadi malu sendiri. Dia sadar Nek Rasmi belum bisa membayar jatah iuran pembangunan masjid sebesar 500.000 per kepala rumah. Uang sebesar itu memang untuk warga kelas kurang mampu seperti dirinya. Sementara bagi yang mampu atau bahkan yang kaya raya, mereka dikenakan iuran hingga jutaan rupiah. Karena Tony semakin merasa tak enak hati dan malu, Tony pun akhirnya memilih pulang. Kuping Tony sudah panas karena terus diceramahi Pak Tatang agar dia jangan menjadi pemuda yang pemalas. Setibanya di rumah, Tony marah bukan main kepada Pak Tatang. Jelas-jelas Tony hanya meminjam sebentar untuk berobat neneknya. Namun Pak Tatang malah menagih uang iuran. Padahal Tony tahu betul Pak Tatang juga meminjam uang kas masjid untuk menambah modal usaha pangkalan gas LPG miliknya. Tony yang memang dari keluarga miskin merasa terzolimi dengan semua ini. Di saat masjid terus dibangun semakin megah dan menjulang, jamaahnya tak peduli dengan Nenek Rasmi yang sakit di dalam rumahnya yang semakin reot. Sejak saat itu, Tony merasa harus melakukan sesuatu agar dia bisa cepat kaya. Agar kelak semua orang tidak lagi menghina kemiskinannya. Hingga kemudian saat kembali terdengar suara warga berteriak-teriak babi ngepet di malam hari, Tony pun mendapat ide untuk mengambil jalan pintas menuju kaya raya. Tony pun mantap menjalani ritual pesugihan babi ngepet. Singkat cerita, Tony sudah lulus menjalani tirakat dan siap menjadi babi ngepet. Sang dukun mengatakan kalau sang babi butuh tumbal pertama sebelum Tony bisa mengambil uang orang lain. Karena Tony tak punya siapa-siapa lagi selain Nek Rasmi, maka Tony akan langsung menjadikan Pak Tatang sebagai tumbal. Perlu diketahui, Tatang ini rupanya masih ada hubungan saudara dengan Nenek Rasmi. Tapi Tatang tak pernah menganggap Nek Rasmi sebagai keluarga. Kenapa? Ya karena Nek Rasmi orang miskin. Alhasil, Tony mantap akan mengincar Pak Tatang sebagai tumbal pertama agar Tony mendapatkan tiket menarik uang di rumah-rumah targetnya nanti. Malam itu, Tatang sedang menghitung uang hasil jualan gas LPG di tokonya. Dia senang bukan main karena uangnya semakin banyak.
Apalagi dia tak memakai modal uang sendiri, melainkan uang dari kas masjid yang ia simpan dan ia kelola. Mendadak Tatang kaget bukan main saat di depannya sudah ada babi ngepet yang bertaring. Babi itu muncul dan langsung menyerang Tatang seketika. Akibatnya Tatang pun terjungkal dari kursi plastik hijau kebanggaannya. Tatang yang baru saja hendak bangkit langsung kembali diserang oleh sang babi. Babi yang haus tumbal itu terus menyeruduk Tatang berkali-kali dengan taringnya yang lancip. Setelah taringnya menusuk tubuh Tatang, babi itu lalu menggerak-gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri, bahkan ke atas dan ke bawah. Akibatnya, Tatang yang menjerit-jerit itu pun tewas dengan tubuh yang terkoyak-koyak. Perutnya sobek di sana-sini, sementara darahnya berceceran di mana-mana. Tatang pun tewas bersamaan dengan lenyapnya uang hasil dagangan di laci miliknya. Setelah itu nampak seekor babi pulang ke belakang rumah Nek Rasmi. Tak lama kemudian babi itu lalu masuk ke semak-semak. Setelah itu Tony muncul dari sana dengan mulut yang penuh dengan darah. Tony pun langsung masuk ke rumah dari pintu belakang. Dia tidak mau neneknya mencurigai dirinya. Setelah Tony membersihkan tubuhnya, dia masuk kamar. Dia senang sekali karena di atas kain hitam yang ia gelar di kamarnya, ternyata sudah banyak uang berserakan di sana. Setelah itu, Tony pun mulai berpikir, dia harus segera menikah agar dia punya orang yang bisa menjaga dan meniup lilin di rumah kalau dia dalam bahaya. Tony tidak mungkin meminta Nek Rasmi menjaga lilin. Yang ada, Tony bakal dimarahi habis-habisan, bahkan lilinnya juga bisa ditinggal tidur oleh Nek Rasmi. Pagi harinya, kampung pun geger dengan kematian Pak Tatang yang dipastikan diserang oleh babi ngepet. Sejak saat itu, warga semakin giat melakukan ronda. Sementara Tony yang mulai berakting sudah mendapatkan pekerjaan dengan posisi yang baik dan gaji yang besar, kerap bermain ke rumah seorang gadis yang bernama Husna. Tak lama kemudian, Tony pun menikah dengan gadis baik-baik tersebut. Perlu diketahui, Husna ini masih ada hubungan kerabat dengan Nek Rasmi juga. Husna ini tipikal gadis kampung yang sangat penurut dan tak ada potensi melawan kepada suami. Nek Rasmi pun senang karena akhirnya di rumah itu ada perempuan selain dirinya. Tony pun juga demikian, dia sangat senang. Dia bahagia tapi bukan karena dia punya istri, melainkan dia sudah punya asisten penjaga lilin babi ngepet. Tony sudah membayangkan dia akan segera menjadi orang terkaya di kampungnya. Dia juga sudah membayangkan akan memberi uang ratusan juta kepada pembangunan masjid agar dia tidak direndahkan terus seperti selama ini. Pokoknya Tony sudah semakin gelap mata dan juga gelap hati. Singkat cerita, Husna yang taat sama suami pun menurut saja dengan perintah Tony. Setiap kali Tony beraksi, Husna siaga di malam hari. Jika api lilin itu bergoyang, Husna sadar suaminya dalam bahaya. Maka seketika Husna harus segera meniupnya agar babi ngepet Tony hilang dari pandangan warga. Hari pun berlanjut, Tony pun semakin bergelimang harta. Tapi Nek Rasmi pun semakin sering menyuruh Tony untuk bersedekah ke masjid. Tony langsung jor-joran menyumbangkan uangnya kepada pembangunan masjid atau sumbangan apa saja yang masih membutuhkan uang dari donatur. Hal itu dilakukan untuk menyembunyikan kegiatannya sebagai babi ngepet. Tony pun mulai disegani dan dihormati karena sekarang dia sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Mereka tak sadar uang Tony adalah uang mereka juga yang dicuri oleh Tony yang melakoni pesugihan babi ngepet. Hingga kemudian sang dukun Tony kembali meminta tumbal. Kali ini yang harus ditumbalkan adalah istri Tony. Tony tentu saja kaget, pasalnya Husna itu baik dan tidak pernah banyak protes kepada dirinya. Tapi sang dukun tetap meminta istri Tony yang harus jadi tumbal. Sang dukun juga mengatakan Tony itu sekarang kaya sekali. Banyak para perempuan yang mengantri untuk menggantikan Husna. Alhasil Tony pun menurut dengan saran sang dukun.
Tapi sayang beribu sayang, Nek Rasmi diam-diam sudah tahu kalau cucunya kaya dari hasil pesugihan babi ngepet. Bahkan dia juga tahu kalau Husna akan dijadikan tumbal. Maklum, Nek Rasmi ini sering bermunajat di malam hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lalu sering mendapatkan petunjuk kalau rumahnya sudah dihuni oleh babi ngepet. Nek Rasmi pun akan berusaha menyadarkan Tony dan menyelamatkan Husna dari tumbal babi. Malam itu Husna sedang menyiram kembang saat mendadak ada babi bertaring yang langsung menyerangnya. Untungnya Nek Rasmi langsung menarik Husna. Nek Rasmi lalu mengambil sapu nenek sihirnya dan membaca-bacakan mantra penolak bala. Saat babi itu kembali menyerang Husna, Nek Rasmi pun langsung menggebukan sapu lidinya ke kepala babi. Mendadak babi itu langsung terjengkang. Tapi babi itu kembali beringas. Si babi kini mencoba menyerang Nek Rasmi. Nek Rasmi pun kembali menghantamkan sapunya. Akibatnya taring babi yang runcing dan mengerikan itu mendadak terlepas sehingga babi itu menjerit kesakitan. Suaranya sangat keras melolong-melolong di halaman rumah. Babi itu kemudian mendadak lemas, lalu tak lama kemudian dia terkapar. Di saat yang sama, warga berdatangan karena mendengar suara babi dan keributan di rumah Nek Rasmi. Mereka langsung emosi melihat babi yang mau menyerang Husna dan Nek Rasmi. Saat mereka hendak mencincang-cincang babi itu, Nek Rasmi teriak melarangnya. Dan tak lama kemudian babi itu perlahan menjadi manusia. Manusia itu tak lain adalah Tony. Tony terlihat memuntahkan darah, bahkan beberapa gigi depannya rontok akibat gebukan sapu sakti milik Nek Rasmi. Nek Rasmi pun memohon agar warga memaafkan cucunya. Dia juga berjanji akan mengembalikan uang kepada warga yang merasa kehilangan harta. Warga pun akhirnya mengampuni Tony karena mereka sangat menghormati Nenek Rasmi. Setelah hari itu, Tony pun akhirnya tidak lagi gengsi melakoni pekerjaan apapun. Bahkan dia mau membantu Nek Rasmi yang bekerja membersihkan jalan-jalan depan rumah warga dengan bayaran seadanya seikhlasnya. Tak lama kemudian Husna datang dan membawakan makanan untuk suaminya dan juga Nek Rasmi. Tony dan Nek Rasmi pun senyum. Cerita pun selesai. Tetap bersabar dan lawan hawa nafsu diri dan angkara murka dunia. Subscribe channel Layar Berkisah dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena kita akan segera bertemu di cerita seru selanjutnya. Sampai jumpa.